Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi pada channel saya. Pada kali ini, saya akan merangkai rangkaian osilator Colpitts. Baiklah, kita langsung saja. Kita ambil baterai sebagai sumber tegangan, kemudian resistor, kita hubungkan. Kemudian kita ambil transistor NPN. Transistor di sini berfungsi sebagai penguat. Kemudian kita ambil kapasitor sebagai rangkaian tangki. Dan induktor sebagai rangkaian tangki juga. Jadi untuk rangkaian tangki pada osilator Colpitts ini, kita menggunakan 2 buah kapasitor dan 1 buah induktor. Lalu kita membutuhkan kapasitor lagi sebagai penghubung dan output, di mana kapasitor ini untuk memisahkan sinyal arus DC agar tidak menuju sini. Kemudian kita ambil kapasitor. Kapasitor ini berfungsi sebagai bypass, di mana untuk menjaga sinyal AC yang telah diperkuat oleh doping di R3 ini. Kemudian kita beli ground dan kita sambungkan. Pada ini kita beri ground juga. Dan pada rangkaian tangki ini adalah dimana sebagian isyarat output akan dimasukkan kembali ke isyarat input melalui jaringan balikan atau rangkaian tangki ini. Dan pada rangkaian tangki inilah akan terjadinya proses osilasi atau pembangkitan tegangan AC. Untuk C1 saya beri nilai sebesar 0,02 mikrofarad dan C2 sebesar 0,22 mikrofarad. Untuk induktornya, saya beri nilai sebesar 5 mH. Untuk kapasitor bypass, kita beri 22 mikrofarad. Untuk sumber tegangan, saya beri 9 volt. Untuk resistor, 2,2 kilo ohm. Baiklah, rangkaian kita sudah jadi. Untuk mengukurnya, kita menggunakan osiloskop. Untuk channel A, saya letakkan pada output, dan untuk channel B, saya letakkan pada input. Baiklah, rangkaian kita sudah jadi. Mari kita simulasikan. Kita bisa melihat di sini, kedua channel sama-sama memperlihatkan gelombang sinus, baik pada input maupun pada output. Namun, pada input terlihat gelombang sinus yang lebih kecil.
Mengapa itu terjadi? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, isyarat masukan diperkuat oleh transistor, sehingga output pun menjadi lebih besar dibandingkan input. Lantas, bagaimana cara kita menghitung berapakah besar penguatan yang dilakukan oleh transistor? Kita bisa menggunakan satuan decibel. Apakah decibel itu? Decibel adalah skala penguatan yang digunakan untuk menggambarkan suatu perbandingan atau rasio. Jadi di sini saya akan memperlihatkan lebih jelas dulu bentuk gelombangnya. Untuk timernya saya putar ke skala 10 mikrosecond. Dan untuk voltnya saya arahkan pada 2 volt. Begitu juga dengan yang channel B, saya arahkan pada 2 volt. Di sini terlihat saya letakkan pada 2 volt dan 2 volt, dan terlihat jelas perbandingan ketinggian gelombang. Saya akan menghitung berapakah besaran penguatan yang dilakukan oleh transistor dengan satuan dB. Dengan rumus (20 dikali log dikali tegangan output dibagi tegangan input. Untuk menghitung ini, kita membutuhkan nilai tegangan output dan tegangan input. Kita bisa mencarinya dengan rumus dikali skala volt. Kita mencari diff dulu. Diff tersebut ialah jumlah kotak volt peak to peak. Jadi jumlah kotak dari atas ke bawah. Jika ini adalah satu gelombang, maka kita bisa menghitung diff-nya. Diff-nya yaitu sebesar 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita masukkan 5. Dan untuk skala voltnya yaitu sebesar 2 volt. Ini adalah skala voltnya, range. Maka didapatlah nilai sebesar 10 volt. Kemudian untuk Fin sama saja seperti Fout, diff dikali skala volt. Namun untuk menghitungnya kita akan kesulitan jika kita melihat seperti ini, maka kita ubah skala voltnya sampai terlihat dengan jelas. Ya, di sini kita bisa melihat dengan cukup jelas. Kita bisa menghitung jumlah kotak volt peak to peak. 1, 2, 3, 4. 4 kita kalikan dengan skalanya yaitu 0,2 volt. 4 dikali 0,2 volt sama dengan 0,8 volt. Jadi kita dapatkan tegangan masukan yaitu sebesar 0,8 volt. Jadi kita masukkan ini
ke sini, dan ini di sini. Lalu untuk menghitungnya, dibagi 0,8. Berapakah desibelnya? Ya, kita dapatkan nilai desibelnya sebesar 21,9 desibel, atau kita bisa menggenapkannya menjadi 22 desibel. Sehingga penguatan yang dilakukan oleh transistor itu sebesar 22 desibel. Kemudian kita bisa menghitung daya yang dikeluarkan oleh rangkaian ini. Kita bisa menggunakan wattmeter. Kita ubah satuannya menjadi miliwatt dan kita klik OK. Tak lupa pada osiloskop kita sambungkan lagi. Mari kita simulasikan. Ya, terlihat di sini dayanya semakin menaik seiring dengan berjalannya waktu. Kita lihat akan sampai di titik manakah puncak dayanya. Kita bisa melihat bahwasanya daya pada rangkaian osilator ini sebesar 15,3 miliwatt. Selanjutnya saya akan menghitung berapakah frekuensi kerja dari rangkaian osilator ini dengan menggunakan osiloskop. Dengan rumus sebagai berikut. F sama dengan 1 dibagi periode dikali diff yang horizontal. Baiklah, mari kita simulasikan. Kita bisa lihat di sini ada kotak yang secara vertikal maupun secara horizontal. Kita untuk mengukur frekuensi, kita hitung diff secara horizontal, karena frekuensi adalah jumlah getaran dalam 1 detik. Ya, ini adalah sebesar 1 gelombang. Terhitung mulai dari sini sampai ke sini. Kita hitung berapakah jumlah diff di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita masukkan satu dibagi periodenya, yaitu skala timer yang kita pilih yaitu 10 mikrosecond. 10 mikrosecond kita kalikan dengan 6, yaitu jumlah kotak atau diff yang tadi kita telah hitung. Kemudian hasilnya
1 dibagi 60 milisecond, yang dimana sebesar, jika 60 milisecond ini harus kita ubah terlebih dahulu menjadi second, yang dimana kita bagikan 1 juta, didapatlah hasilnya yaitu sebesar 0,0006 second. Berapakah 1 dibagi 0,0006 second ini? 16.666 Hz. Atau kita bisa konversi menjadi kilo sebesar 16,6 kilo Hz. Baiklah, inilah frekuensi kerja dari rangkaian osilator yang telah kita buat. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk mengubah tegangan input sumber menjadi 5 variasi yang berbeda. Pertama, saya akan mencobanya mengubahnya dengan sebesar 12 volt, kemudian 15 volt, 18 volt, 24 volt, dan 28 volt. Baiklah, langsung saja kita ubah. Kita ubah ke 12 volt. Di sini saya akan mengukur berapakah penguatan yang dilakukan dan watt yang dihasilkan apabila tegangan sumber inputnya kita rubah. Pertama, saya akan menghitung terlebih dahulu wattnya, yaitu dayanya. Kita bisa lihat di sini. Dayanya terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Ya, dayanya menunjukkan angka 26,7 mW. Kita tulis di sini 26,7 mW. Kemudian kita hitung berapakah penguatannya. Kita bisa hitung diff-nya. Kita hitung dulu output. Kita angka saklar voltnya saya tunjukkan 2 volt, sehingga satu diff atau satu patak di sini bernilai 2 volt. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga jika kita kalikan 7 kali 2, 14 volt. Di sini terdapat 14 volt pada tegangan outputnya. Selanjutnya pada tegangan input. Kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dengan skala saya tunjuk 0,1, sehingga 11 kali 0,1 sebesar 1,1 volt. Kita hitung 20 volt, F-outnya sebesar 14 volt dibagikan 1,1. Didapatlah penguatannya sebesar 22,09, atau kita bisa gunakan 22,1 decibel. 22,1 decibel. Kemudian selanjutnya kita ubah tegangan inputnya menjadi 15 volt. Berapakah penguatannya? Dayanya terus naik seiring dengan berjalannya waktu. Ya, tampaknya sudah berhenti. Maka daya yang dihasilkan oleh tegangan 15 volt ini sebesar 41 mW. 41 mW. Kemudian kita hitung.
penguatannya. Pada tegangan output di sini div-nya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini masih ada sisa, maka kita lebarkan saja biar itu bisa range-nya lebih terjarak. Ya, pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 dengan 1 salah, jadi 17 volt untuk inputnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 dengan skalanya 0,1 sehingga 1,4. Kita bagi Fin nya sebesar 1,4 sehingga dapatlah bisa sebesar 21,6 dB. Kemudian untuk selanjutnya kita ubah ke 18 volt. Berapakah dayanya? Ya, kita bisa melihat di sini penguatannya sebesar 58 mW. Kita bisa hitung. Yang ketinggian kita rendahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 volt untuk yang dengan inputnya. Sebesar 17, 1,7 volt. 20 lock dengan F off 20 dibagi F in 1,7. Dapatlah penguatan sebesar 21,4 disable. Kemudian selanjutnya saya rubah ke 24 volt. Kita hitung wattnya. Kita lihat di sini wattnya terus berubah seiring dengan waktu. Kita bisa di sini tadi semakin tinggi tegangan sumber, maka wattnya pun semakin besar. Berarti itu menandakan bahwa seperti yang dikatakan rumus, tegangan itu berbanding lurus dengan daya. Ya, sudah berhenti. Dan watt yang kita dapatkan sebesar 101 mW. Untuk disable-nya kita hitung terlebih dahulu yang output dengan penguatan sebesar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita kali kedua jadi 28. Dan untuk yang input satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita kalikan 0,2 menjadi 2,2 mV. Kita masukkan
rumusnya 20 log dibagi 28 dibagi 2,2 volt dengan panas besar 22,09 atau 22,1 disable. Baiklah, untuk selanjutnya yang terakhir kita akan mengubah ke nilai 28 volt. Kita simulasikan. Lihat dulu berapa watt yang dihasilkan. Ya, terhenti pada daya sebesar 136 mW. Sekarang mari kita hitung untuk penguatannya. Untuk memudahkan, kita tinggal kurangi saja jumlah div ini sebesar 20 jumlahnya. Kita kurangi 1, 2, 3, 4. Berarti sebanyak 16. Kita kalikan 2, berarti 16 kali 2 yaitu sebesar 32. Kemudian untuk outputnya kita coba untuk memperpanjangnya, namun tidak bisa. Kita hitung di sini sudah mencapai peak to peak 1, 2, 3, 4, 5. Kita kalikan 0,5 seperti besar 2,5 volt. Sedangkan untuk tegangan outputnya yaitu sebesar 32 volt. Untuk tegangan output dibagikan 2,5 untuk tegangan input. Ya, penguatannya sebesar 22,14 disable. Atau kita tulis 22,1 saja disable. Ya, kita bisa lihat di sini. Jika kita menarik kesimpulan bahwa misalnya seiring dengan meningkatnya tegangan sumber input, maka watt pun ikut bertambah. Ini selaras dengan hukumnya, yaitu P sama dengan F V dikali I, di mana daya berbanding lurus dengan tegangan dan arus. Semakin besar tegangan dan arus, maka daya pun akan semakin membesar. Dan untuk penguatannya sendiri, di sini saya lihat penguatannya itu cukup konstan. Jadi tidak dipengaruhi oleh kenaikan tegangan input. Di sini pada 12 volt penguatannya sebesar 22,1 disable, pada 15 volt 21,6 disable, pada 18 volt 21,4 disable, dan pada 24 volt 22,1 disable sama dengan 12 volt. Dan untuk yang 28 volt itu 22,1 disable. Jadi ada 3 buah volt yang memiliki penguatan yang sama. Berarti di sini saya bisa mengatakan penguatannya pun cukup konstan, tidak terlalu banyak berubah. Baiklah, mungkin sampai di sini saja video yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan untuk jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan untuk komen di bawah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.